Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi dari Ulumul Quran yang dimana bertujuan untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester dari mata kuliah Ulumul Quran dari prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1 dan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim LCMA. Maka langsung saja saya mulai dengan memasuki materi yang pertama, yaitu struktur bahasa Arab dalam Nash Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran ialah wahyu Allah Subhanahu wa taala dan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber hukum bagi umat Islam. As-Sunnah pula ialah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi perkataan, perbuatan, tingkah laku, perjalanan hidup, dan pengakuan atau takrir. Keduanya adalah dua sumber utama untuk mengeluarkan hukum dan kedua-duanya pula menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar yang mencakup seluruh lafaz. Oleh karenanya, untuk mengeluarkan hukum, mestilah memahami dengan sempurna setiap lafaznya. Urgensi bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Islam. Mempelajari dan mengkaji bahasa Arab secara mendalam berarti mempelajari dan memahami Islam secara mendalam. Imam Syafi'i berkata, bahasa Arab itu sangat penting karena dengannya akan mampu menyingkap segala hal yang umum dalam Al-Quran. Jika seseorang mendalami bahasa Arab tersebut, tentu akan hilang syubhat dalam dirinya. Untuk itu, seorang muslim harus bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuannya untuk mempelajari bahasa Arab, jika memang ia mengaku bersyahadat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kewajiban belajar bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bagian dari sumber hukum Islam. Untuk itu, mengkajinya merupakan kewajiban, khususnya bagi para peminat kajian usul al-fiqih, karena bahasa Arab merupakan salah satu rukun pembahasan dalam ilmu usul al-fiqih, khususnya dalam masalah penunjukan lafaz atas makna atau yang dikenal dengan istilah dalalah al-faz. Faidah mempelajari bahasa Arab. Imam Syafi'i berkata di kitabnya Ar-Risalah halaman 50, yakni bahasa Arab adalah bagian dari sumber hukum Islami. Untuk itu, mengkajinya merupakan salah satu rukun dan kewajiban. Ungkapan dalam bahasa Arab dan klasifikasinya. Ayat pasif al-khobar dan ayat aktif al-insya. Yang pertama, pengertian ayat al-khobar dalam bahasa balaghah adalah ayat berita yang boleh jadi pembawa maksud kebenaran dan penipuan pada zatnya. Yang kedua, pengertian ayat aktif atau al-insya adalah ayat yang tidak membawa maksud kebenaran atau penipuan pada zatnya. Lalu memasuki materi yang kedua, yaitu al-itqan fil ulumul Quran. Semua ilmu itu dijelaskan dalam Al-Quran, apalagi tentang akidah dan muamalah. Solusi atas fitnah-fitnah. Nabi SAW mengatakan akan terjadi maraknya dan banyaknya fitnah-fitnah yang akan terjadi. Maka Nabi SAW memberikan jalan keluarnya, yaitu dengan Al-Quran. Imam Nawawi mengatakan, segala apa yang diucapkan dan dijelaskan atau diputuskan oleh Nabi itu dari apa yang Nabi pahami dari Al-Quran. Kategori ilmu. Yang pertama, khobar yang benar. Lalu yang kedua, empiris yang diikat dengan kehendak Allah. Landasan kehidupan dari Al-Quran. Siapa saja yang menghendaki suatu ilmu, maka ia harus kembali kepada Al-Quran, karena di dalamnya terdapat khobar, ilmu terdahulu dan yang akan datang. Apapun bidang ilmunya, maupun itu dari bidang ekonomi, psikologi, dan lainnya, maka dikembalikan dan dijadikan landasan dari semua aspek,
Semua itu dengan Al-Quran. Baik, kita memasuki materi yang ketiga. Itu al-mubham dalam Al-Quran. Pengertian secara bahasa atau etimologi, mubham merupakan isim maf'ul dari kata abham yang berarti merahasiakan. Secara istilah atau terminologi, mubham adalah semua lafaz yang termaktub dalam Al-Quran yang penyebutannya tidak secara spesifik atau sesuatu yang tertentu. Mubham mempunyai fungsi. Yang pertama meringkas, yang kedua tidak terlalu manfaat, yang ketiga kasihan, empat telah jelas, yang kelima ada di ayat lain, yang keenam berlaku lain, yang ketujuh mengagungkan, dan yang kedelapan merendahkan. Kaidah mubham. Tidak diperlukan mencari hal-hal yang mubham yang telah diberitakan Allah, karena hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Pada dasarnya bahwa apa saja yang lafaznya mubham dalam Al-Quran, maka tidak diperlukan berpanjang lebar untuk mengetahuinya. Ilmu mengenai mubham tergantung kepada dalil nakli saja dan tidak ada peluang bagi masuknya unsur ra'yu. Lalu materi yang keempat. Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Definisi Israiliyat. Israiliyat secara bahasa ialah bentuk jamak dari kata Israiliyah. Lalu sebuah kata yang dinisbahkan kepada Nabi Yakub alaihissalam yang memiliki nama lain Israel. Secara istilah, pengetahuan mengenai kisah-kisah dahulu yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Kisah-kisah terdahulu ini banyak dinukil dari mereka yang telah memeluk agama Islam. Hukum meriwayatkan Israiliyat. Ada maskutun an, diam, tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Lalu marfut ditolak apabila kisah itu bertentangan dengan syariat Islam. Sikap ulama terhadap Israiliyat, yang pertama memperbanyak kisah tersebut dengan sanad-sanadnya. Yang kedua memperbanyak kisah-kisah tersebut tanpa menyebutkan nama-namanya. Yang ketiga memperbanyak menyebutkan kisah-kisah Israiliyat dengan memberikan komentar dari apa yang disebutkan. Apakah kisah itu dhaif atau mengingkarinya. Lalu yang keempat, sebagian mereka ada yang berlebih-lebihan dalam menolaknya. Adapun sikap kita, munculnya Israiliyat dalam tafsir bermula dari banyaknya orang Yahudi memeluk agama Islam. Sementara mereka tidak bisa melepaskan begitu saja seluruh ajaran dan kepercayaan yang mereka anut sebelumnya. Jadi, secara umum, apa yang diriwayatkan dalam Israiliyat tidak memiliki faedah atau manfaat dalam agama. Karena semua apa yang berkaitan dengan Israiliyat adalah bersifat tambahan yang tidak diperlukan dalam memperbaiki keislaman kita. Adapun bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu dari perkara-perkara. Baik, selanjutnya materi yang kelima yaitu ilmu munasabat. Pengertian ilmu munasabat. Munasabat secara bahasa berarti itisol, saling berkaitan. Muqarabah, saling mendekati. Mumatsilah, saling menyerupai. Bisa kita konklusikan dengan sesuatu yang menyerupai satu dengan yang lainnya. Mufasir mendefinisikan ilmu munasabat sebagai ilmu yang mempelajari tentang rahasia-rahasia serta alasan-alasan dalam susunan Al-Quran, sehingga ada korelasi antara satu ayat atau surat dengan yang lainnya, saling berkaitan, tak terpisahkan. Pembagian munasabah. Yang pertama, munasabah antara suatu kelompok ayat dan kelompok ayat setelahnya. Yang kedua, munasabah antara awal surat dengan akhir yang sama. Yang ketiga, munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Marhalah atau sejarah. Hanya satu surah yang dikaji, lalu mencari munasabat dari surah ke surah, dan secara totalitas dicari dengan utuh. Cara mengetahui munasabah. Harus memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Menentukan tingkatan uraian-uraian itu, apakah ada hubungannya ataukah tidak. Dalam mengambil kesimpulan, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan fungsi munasabat. Lalu dapat membantu memahami adanya takwil ayat dan dapat mengetahui makna-makna Al-Quran, ijaznya, menetapkan penjelasan. Faidah mempelajari ilmu munasabat. Mengetahui relevansi antar hukum. Lalu mengetahui sinkronasi ayat. Materi selanjutnya yang keenam, isbah dan nazair. Pengertian asbah.
Seperti kata apakah hanya bermakna itu di dalam Al-Quran atau ada perspektif makna lain? Begitu juga dengan kata al-ummah, apakah hanya satu makna atau ada banyak perspektif makna dalam Al-Quran? Maka itu yang disebut dengan al-wujuh atau asbah. Adapun pengertian nadhair memiliki makna satu tetapi dari kesatuan itu memiliki cabang yang serupa atau yang sepadan. Contoh makna insan, manusia, maka itu mencakup siapa saja yang di situ masuk kategori insan. Yang penting dia adalah manusia, itu yang namanya mencakup. Contoh bermakna ibu yang melahirkan, lalu bermakna induk dari segala sesuatu. Adapun contoh al-ab bermakna ayah yang menjadi sebab kita lahir, bermakna kakek dan bermakna paman. Faidah mempelajari asbah dan nadhair, yaitu supaya kita memahami makna yang dikandung Al-Quran secara komprehensif. Lalu materi yang ketujuh yaitu metode penafsiran Al-Quran. Mukjizat Al-Quran terbagi menjadi tiga, yaitu imaterial, abadi, dan universal. Sejarah dari Abdullah, ia berkata ketika turun ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Surat Al-An'am ayat 82. Para sahabat bertanya, siapa di antara kalian yang tidak berbuat zalim? Maka Allah menurunkan ayat, sesungguhnya syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Fungsi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan yang keempat penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda. Tafsir dan macam-macamnya. Dipandang dari segi sumbernya, ada tafsir bil matsur, tafsir yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, perkataan sahabat atau tabi'in. Lalu ada tafsir bil ra'yi, semua tafsir yang bersumber atau berlandaskan pada ijtihad akal manusia. Dan ini umum dibagi dua, yaitu mamduh, terpuji, dan mazmum, tercela. Dan terakhir ada tafsir bil isyari, yaitu penafsiran dengan tidak memfokuskan pada makna lahirnya. Dengan kata lain, tafsir isyari adalah tafsir berdasarkan intuisi atau bisikan batin. Syarat tafsir isyari, tidak ada pertentangan dengan makna lahir Al-Quran, lalu tidak mengklaim bahwa yang dimaksud adalah makna batin saja tanpa memperhatikan makna lahirnya. Pentakwilan tidak terlalu jauh dan berlebih-lebihan. Tidak bertentangan dengan hukum syara dan akal sehat, dan adanya pembenaran syara sebagai penganut. Segi cara menafsirkannya, itu tafsir tahlili, ada tafsir ijmali, tafsir al-mawdu'i, dan tafsir muqarin. Syarat-syarat menafsirkan Al-Quran, yaitu akidahnya benar, menguasai ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya, lalu memulai menafsirkan sebuah ayat dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, mengetahui ilmu Al-Quran, pemahaman yang cermati dan berhati-hati, lalu mengamalkan ilmunya, tawadhu dan tidak sombong, dan ikhlas tidak mengedepankan hawa nafsunya. Maka kita memasuki materi yang terakhir, yang ke-8, yaitu ad-dakhil fi tafsir. Ad-dakhil ialah gangguan atau penyusupan pada masalah ghuzul fikri, merusak Islam dari dalam. Tujuannya untuk menyebabkan syubhat, kekacauan pemikiran. Dari orientalisme, yaitu merusak pemikiran Islam. Lalu kolonialisme, penjajahan ekonomi dan politik Islam. Dan misionari, misi untuk menjajah agama Islam. Dekralisasi Al-Quran adalah usaha perusakan Al-Quran secara tekstual maupun konstekstual. Contohnya gerakan liberalisasi Al-Quran yang bertujuan untuk merusak syariat Islam melalui perubahan metodologi ijtihad, meracuni pemikiran umat Islam dengan dekonstruksi Al-Quran seperti hermeneutika, memasukkan pemahaman yang menyimpang. Ad-dakhil dan al-asil. Ad-dakhil atau infiltrasi itu penafsiran yang melenceng dari Al-Quran. Penafsirannya tidak didasari validitas. Al-asil disebut autentisitas, yaitu menafsirkan Al-Quran dari sumber aslinya. Faktor penyebab terjadinya penyimpangan tafsir, politik dan kekuasaan, contohnya kekhalifahan Utsman, Ali hingga dinasti Umayyah. Lalu ada dari ideologi, perbedaan sudut pandang atau metode yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran yang salah.